Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Psikologi Pendidikan di sini akan membahas tentang pendekatan pembelajaran berdasarkan teori-teori belajar. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Pertama saya sendiri Cia Sakila, kedua Afina Aska, ketiga ada Nadia Hairani, yang keempat ada Ratna Dwi Aili. Let's check this out. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran perilaku. Perilaku merupakan segala sesuatu yang dilakukan baik secara verbal ataupun non-verbal. Contohnya seperti menulis, menggambar, berenang, dan lain sebagainya. Menurut pendekatan pembelajaran ini, perilaku harus dapat dijelaskan oleh pengalaman yang dapat diamati, bukan hanya sekedar proses mental. Misalnya seperti menjawab pertanyaan, memberi tugas, atau guru dapat langsung mengamati perilaku tersebut. Lebih lanjut lagi, dalam pendekatan pembelajaran perilaku ini dibagi menjadi 2 tipe lagi nih, yaitu ada pengondisian klasik dan pengondisian operan. Dalam pengondisian klasik, menurut Ivan Pavlov, aktivitas belajar siswa yang menggunakan stimulus atau rangsangan yang tidak terkondisi otomatis akan menghasilkan respons tanpa belajar. Selain itu, aktivitas belajar juga dapat menggunakan stimulus atau rangsangan yang terkondisi. Akibatnya akan menghasilkan respon yang terkendali. Lanjut ke tipe pendekatan yang kedua, yaitu pengondisian operan. Pengondisian operan atau pengondisian instrumental menurut B.F. Skinner merupakan bentuk belajar di mana konsekuensi akan memengaruhi perubahan perilaku. Konsekuensi yang dapat diberikan sangat beragam, bisa merupakan penguatan ataupun hukuman. Penguatan juga terbagi menjadi beberapa, yaitu ada penguatan berbentuk penghargaan. Misalnya ketika ada murid yang berprestasi, guru bisa memberikan hadiah atau ucapan selamat dan sukses. Ada pula penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif merupakan pemberian stimulus yang disediakan untuk meningkatkan respon. Contoh kegiatannya bisa berupa pemberian emosi senyum, berupa pujian, atau komentar baik lainnya. Sedangkan penguatan negatif adalah kebalikannya nih. Contohnya dapat berupa teguran, omelan. Di samping penguatan, ada juga hukuman. Hukuman merupakan konsekuensi yang dilakukan untuk menurunkan perubahan perilaku. Contoh hukuman misalnya ada pemberian sanksi, pengurangan nilai. Nah, itu dia tadi paparan mengenai pendekatan pembelajaran perilaku. Kesimpulannya adalah pengondisian itu merupakan pemberian stimulus atau rangsangan yang dapat meningkatkan atau menurunkan terjadinya perubahan perilaku atau respon. Jadi antara stimulus dengan respon, keduanya itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran kognitif sosial. Dalam pendekatan pembelajaran kognitif sosial, terdapat kontribusi faktor sosial dan faktor kognitif yang berperan dan melibatkan keterampilan, strategi, dan modeling. Guru atau tokoh masyarakat dapat menjadi role model bagi para peserta didik, dan faktor kognitif melibatkan kemampuan peserta didik untuk sukses dan berhasil. Dalam teori Albert Bandura menyebutkan terdapat 4 kunci keberhasilan, yaitu perhatian, retensi, motivasi, dan reproduksi. Tetapi dalam teori ini hanya mementingkan faktor eksternal dan dilengkapi dengan pembelajaran perilaku kognitif. Pada penerapannya, pendekatan pembelajaran kognitif sosial dapat dilakukan dengan pengerjaan LKS atau lembar kerja siswa, yang membuat peserta didik dapat mengatur strategi belajar, menumbuhkan perilaku disiplin, dan juga rasa tanggung jawab. Salah satu contoh dari pendekatan pembelajaran kognitif sosial, misalnya terdapat peserta didik yang kesulitan memahami mata pelajaran fisika pada materi periode dan frekuensi. Lalu, pada penyajiannya, guru dapat mendemonstrasikan secara langsung melalui praktik di depan kelas dengan menggunakan bandul dan benda yang diikatkan pada tali untuk mencari perbedaan periode dan frekuensi dalam benda tersebut. Kesimpulan pada contoh ini adalah pengajar berperan sebagai role model dan dalam bentuk pembelajaran tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang ada di sekeliling siswa agar siswa lebih mudah memahami objek dari praktikum mereka. Sekarang kita masuk ke pendekatan pembelajaran pemrosesan informasi.
pendekatan pembelajaran pemrosesan informasi maksudnya seperti apa? Nah, ini maksudnya model yang menjelaskan atau membahas tentang bagaimana informasi itu masuk dan diproses dalam pikiran atau persepsi, dan bagaimana informasi itu bisa ditangkap oleh memori kerja untuk digunakan pada situasi-situasi tertentu. Nah, kira-kira kalian penasaran gak sih apa yang dipelajari di dalam pemrosesan informasi ini? Nah, di sini ada dua yang dipelajari. Yang pertama itu ada pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif itu mempelajari tentang pengetahuan yang bersifat konseptual, fakta, dan prinsip. Lalu yang kedua itu ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural itu yang berupa step-step atau prosedur, langkah-langkah gitu. Jadi mereka membahas tentang bagaimana caranya. Seperti itu. Model pemrosesan informasi ini bisa kalian lihat gambar di sebelah ini. Nah, ini jalur-jalur pemrosesan informasi yang transformasinya dimulai dari input ke output. Nah, lalu gimana sih implikasi pendekatan informasi ini? Nah, implikasinya itu informasi dikemas pesannya dalam bentuk peta konsep, mind map, model-model atau simbol yang disiapkan secara eksternal dan dapat disosialisasikan atau dipelajari dalam berbagai format. Lalu, untuk faktor-faktor yang dioptimalkan untuk pemrosesan informasi itu ada 4 buah. Yang pertama itu ada perhatian, supaya audiens memperhatikan apa yang diterangkan atau yang kita beri informasinya. Yang kedua itu ada ingatan, yang ketiga itu ada keahlian, yang keempat itu ada metakognisi. Supaya kita lebih ngerti, di sini saya akan memberi contoh pendekatan pembelajaran pemrosesan informasi. Di sini kami akan memberi contoh dari siswa-siswi yang memerlukan data-data ekonomi yang memadai tentang negara-negara. Nah, negara-negara dalam konteks aspek ekonominya. Nah, lalu disajikanlah data tersebut dengan statistik tentang peristiwa-peristiwa dunia yang ada di dunia. Nah, gimana sih penyajiannya? Nah, guru-guru itu membantu siswa-siswinya memproses data dengan cara yang lebih kompleks, maksudnya lebih detail, didetailkan lagi datanya, diolah. Lalu di saat bersamaan, nah siswa-siswa ini bisa meningkatkan kapasitas sistem dukungan saat memproses data. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam contoh pendekatan yang saya telah sajikan tadi, dalam pemrosesan informasi ini ternyata siswa itu masih membutuhkan dukungan-dukungan tertentu, entah itu dari guru, apalagi dukungan eksternal yang bisa mempermudah bagaimana mereka belajar, supaya ilmu tersebut atau informasi tersebut dapat masuk ke otak mereka atau dapat dimengerti oleh mereka. Pendekatan pembelajaran konstruktivistik sosial. Pendekatan ini dicetuskan oleh dua ahli. Yang pertama adalah Piaget yang lebih menekankan kepada individu, dan yang kedua Vygotsky yang lebih menekankan kepada kerjasama. Pengetahuan yang dapat dibentuk dari pendekatan ini adalah disesuaikan dari situasi. Misalkan pembelajaran daring di saat pandemi ini. Melalui pendekatan ini, kemampuan kognitif dapat meningkat dengan membentuk konten pedagodik. Terdapat beberapa konten pelajaran yang dapat diimplementasikan melalui pendekatan ini. Pertama adalah membaca. Difokuskan kepada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan fonik, yaitu membaca dengan suara untuk mengartikan simbol-simbol, seperti saat membaca flashcard. Yang kedua adalah pendekatan keseluruhan bahasa, yaitu memahami materi secara utuh, kemudian menemukan kata-kata asing dari buku yang dibaca, dan kemudian dituliskan maknanya. Kedua adalah menulis. Pada pendekatan ini, siswa dapat berkolaborasi untuk menyunting suatu tulisan dari suatu proyek, seperti laporan, artikel jurnal, artikel pada media massa, ataupun naskah video. Yang ketiga, matematika. Pada mata pelajaran ini, pendekatan diberikan melalui pemecahan masalah, yang dimulai dari pemahaman konseptual sampai prosedur operasi.
Penggunaan teknologi komputer dan kalkulator diperbolehkan jika pemahaman konsep dan prosedur operasi telah dikuasai. Peserta didik juga dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam tim proyek matematika. Yang keempat adalah pelajaran IPA dan IPS. Melalui pendekatan ini, siswa dapat berkolaborasi dengan para ahli dari mata pelajaran tersebut melalui cara-cara berikut.